Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang jujur aja kedengerannya radikal banget. Ide ini bisa mengubah cara kita memandang hidup itu sendiri. Ini adalah visi dari Elon Musk tentang masa depan di mana kita semua nggak harus kerja. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Coba kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia intinya, langsung dari Elon Musk. Pekerjaan akan menjadi opsional. Coba deh bayangin sejenak. Sebuah dunia di mana kerja itu bukan lagi kewajiban, tapi jadi pilihan. Tapi, gimana caranya kita bisa sampai ke titik itu? Oke, jadi langkah pertama menuju dunia di mana kerja itu pilihan, semuanya bergantung pada satu teknologi kunci, revolusi robot. Tapi ini bukan robot pabrik yang kaku kayak yang kita tahu sekarang ya. Kita ngomongin sesuatu yang jauh, jauh lebih canggih. Robot humanoid. Nah, yang menarik nih, pandangan Musk itu, dia sama sekali nggak terkesan sama apa yang ada sekarang. Buat dia, robot-robot humanoid yang sering kita lihat di video viral itu, ya belum benar-benar berguna. Itu lebih kayak pameran teknologi aja, cuma gimmick. Jadi coba bandingin deh. Di satu sisi, kita punya robot yang sekarang ini yang masih kaku. Nah, di sisi lain, ada visinya Musk, asisten pribadi yang benar-benar berguna, yang bisa ngebantuin kita ngapain aja. Mirip-mirip kayak C-3PO dan R2D tuh di Star Wars gitu. Nah, itu robot yang semua orang pasti mau. Dan skala visi ini benar-benar masif loh. Musk nggak ngelihat ini sebagai produk biasa. Dia yakin banget kalau robot humanoid ini bakal jadi industri terbesar yang pernah ada di dunia. Lebih besar dari mobil, lebih besar dari ponsel, karena ya pada dasarnya setiap orang dan setiap bisnis bakal pengen punya. Oke, teknologinya emang kedengerannya luar biasa. Tapi tujuan utamanya apa sih? Ini bukan cuma soal kenyamanan pribadi. Menurut Musk, ini soal menyelesaikan salah satu masalah terbesar dan tertua dalam sejarah manusia. Kita semua kan tahu ceritanya. Udah puluhan tahun pemerintah dan berbagai LSM udah ngeluarin banyak sumber daya buat ngelawan kemiskinan. Tapi dari sudut pandang Musk, kalau kita mau jujur, semua upaya itu belum benar-benar menyelesaikan akarnya. Kita cuma nambal-nambal sulam aja. Nah, ini yang akhirnya jadi pertanyaan krusial. Kalau cara-cara lama itu nggak berhasil, terus gimana dong? Apa satu-satunya cara untuk menciptakan kesejahteraan yang benar-benar merata buat semua orang di planet ini? Dan inilah jawaban radikalnya. Menurut Musk, solusi pamungkas buat kemiskinan itu bukan program sosial lagi, tapi solusinya adalah kelimpahan total. Kelimpahan yang diciptakan oleh AI dan robotika yang pada dasarnya bisa nyediain semua barang dan jasa yang bisa kita bayangin dengan biaya yang hampir nol. Sekarang kita masuk ke implikasi yang paling mengubah hidup dari semua ini. Kalau robot dan AI bisa ngerjain semua pekerjaan, gimana dong kita bakal mandang konsep kerja itu sendiri? Seberapa jauh sih masa depan ini? Well, waktu Musk bilang jangka panjang, dia itu nggak ngomongin ratusan tahun dari sekarang loh. Dia mikirnya itu sekitar 10-20 tahun lagi. Dalam rentang waktu itu, dia prediksi kita bakal pindah dari dunia di mana kerja itu wajib buat bertahan hidup ke dunia di mana itu sepenuhnya jadi pilihan. Tapi, kerja opsional itu maksudnya gimana sih? Musk ngasih analogi yang sederhana banget. Gini, bayangin aja, kamu bisa pergi ke toko buat beli sayuran. Gampang kan? Tapi ada beberapa orang yang milih buat nanam sendiri di halaman belakang rumah. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka nikmatin prosesnya. Nah, itulah gambaran kerja di masa depan. Kayak hobi. Tapi kalau kita ikutin logika ini sampai ke kesimpulan akhirnya, kita bakal sampai ke ide yang paling mencengangkan dari semuanya. Coba kita lihat ini bakal mengarah kemana. Coba pikirin deh. Kalau semua barang dan jasa yang kamu butuhin itu diproduksi secara melimpah oleh AI dan robot, dan kalau kamu nggak perlu kerja buat dapetin semua itu, terus apa gunanya uang? Apakah konsep mata uang yang udah jadi penopang peradaban ribuan tahun masih punya tempat di dunia yang kayak gitu? Dan Musk sendiri secara terang-terangan mengkonfirmasi kesimpulan ini. Dia percaya kalau kita lihat dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan dengan asumsi AI dan robotika terus berkembang, konsep uang itu sendiri pada akhirnya bakal jadi nggak relevan. Oke, ini semua kan ide-ide yang gede banget ya, mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Tapi coba deh kita tarik lagi ke pertanyaan yang lebih personal. Apa artinya semua ini buat kita sebagai individu? Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Di dunia di mana kamu nggak perlu kerja buat bertahan hidup, di mana semua kebutuhan dasar kamu terpenuhi secara otomatis, apa yang bakal jadi motivasi kamu? Apa yang bakal ngasih makna ke hidup kamu? Ini pertanyaan besar untuk masa depan yang mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan.